Perkenalkan, saya Bimantara Widyajala, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau yang dikenal juga dengan Kemenkukorpu, akan menjadi host dalam aktivitas kita di The Maestro kali ini. Mungkin Sobat The Maestro mengira terjadi kudeta dari acara The Maestro ini, atau setidak-tidaknya hostile takeover. Sebenarnya tidak demikian, karena yang terjadi adalah friendly takeover. Mengingat the host yang selama ini kita kenal, yang telah mengampu selama 3,5 tahun kurang lebih acara The Maestro ini telah, istilah di Yogyakarta itu, lengser ke Prabon, karena beliau sudah memasuki masa purna bakti setelah menyelesaikan masa kerja 41 tahun sebagai aparatur sipil negara ketika beliau pertama kali bergabung dengan Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan pada waktu itu di tahun 83. Dan pada saat acara pisah sambut dengan The Real The Maestro ini, saya menyampaikan permohonan saya kepada pertama guru saya, ini literally guru saya, karena saya dulu pertama kali berinteraksi dengan Pak Marwanto itu adalah pada saat saya menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang berubah nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Itu antara tahun 85-86. Beliau pada waktu itu mengajar saya ekonomi mikro, dan saya tidak pernah lupa dengan dosen saya sampai sekarang. Nah, karena saya saat beliau pensiun itu berada dalam unit kerja yang saya pimpin di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, maka saya mengajukan permintaan khusus kepada beliau untuk mari kita membuat satu edisi khusus yang paling spesial ya untuk The Maestro ini, dan beliau menyanggupi untuk bisa turut serta dalam kegiatan ini, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama-sama, karena saya menganggap narasumber yang sekarang ada ini demikian spesial, atau kalau mengikuti istilah marketing dalam bidang properti ini istilahnya jarang ada ini. Jarang ada. Jadi ini suatu narsum yang kalau menggunakan istilah kekinian mungkin top of the top, best of the best, atau creme de la creme. Jadi yang intinya inti, ahlinya ahli. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kata. Mari kita sambut bersama tamu istimewa kita, narasumber kita, yang nanti mudah-mudahan kita dapat memperoleh banyak tacit knowledge dari beliau. Mari kita sambut Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Hadz, Bapak Marwanto Haryowiryono, Dr. Marwanto Haryowiryono, SCMA. Mohon maaf Pak, saya agak grogi karena saya orang baru sebagai host Pak. Terima kasih. Karena sebagai penggantinya. Jadi Sobat The Maestro, acara ini kita akan melakukan napak tilas, mencoba menelusuri kembali perjalanan karir profesional dan kehidupan seorang Dr. Marwanto Haryowiryono, SCMA. Jadi untuk pertanyaan pertama, terima kasih sebelumnya Pak Marwanto atas kehadirannya, luar biasa. Terima kasih Pak Bima sudah meluangkan waktu. Saya itu sangat terharu Pak setiap kali bertemu dengan Bapak, berjumpa. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin tanpa disadari itu ada ini persinggungan Pak. Karena pertama saya baru tahu kalau saudara Bapak itu adalah tetangga saya di kompleks Mabes TNI, di mana ayah saya dulu tinggal dan juga dengan sekeluarga ya. Dan saya baru tahu juga bahwa Bapak adalah anak bungsu dari 10 bersaudara, dan 4 diantaranya itu adalah anggota TNI ya. Dan termasuk beberapa kakak berpasangan dengan anggota TNI juga. Ini luar biasa gitu. Jadi hanya saya yang ingin dari awal tuh saya ingin bertanya ke Bapak. Kita mulai dari sana. Misalnya pertanyaan pertama ini saya mulai seperti ini Pak. Biasanya anak bungsu
itu selalu look up ya, melihat kepada kakak-kakaknya gitu. Apalagi di sini dari 10 bersaudara ada 4 yang anggota TNI, di samping ipar-ipar bapak juga ada yang anggota TNI juga dan polisi. Itu tapi bapak bergeming gitu, bergeming tetap tidak masuk ke sana meskipun mungkin bapak ada keinginan. Dan ini yang menjadi penting bagi kami Pak untuk mempelajari ya, ketika seorang anak bungsu tapi sudah punya suatu keinginan yang berbeda dengan ini saudara-saudara yang lebih senior gitu. Mungkin kita bisa ini ya sedikit mengulik Pak perjalanan hidup bapak ini dari mulai sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara dan berasal dari Yogyakarta Pak, ini yang terkenal sebagai kota pelajar. Apakah itu termasuk yang menginspirasi bapak sehingga bapak mengambil jalur profesional, karir profesional sebagai mulai dari aparatur sipil negara. Kemudian kita tahu bapak juga sukses berkarir di Kementerian Keuangan dan juga bertugas di Asian Development Bank, kemudian sampai sekarang pun masih berkiprah di Badan Supervisi Bank Indonesia. Ini pengalaman yang sangat luar biasa dan kami punya kepentingan nih Pak untuk dapat memperoleh pengetahuan, tacit knowledge dari Bapak ini untuk memastikan bahwa apa perjalanan Bapak itu dapat memberikan keteladanan bagi kami dan juga memberikan inilah semacam menavigasi Pak anak-anak muda yang tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan tapi tentu di secara umum publik, generasi yang lebih muda ini perlu role model seperti Bapak ini. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini kita mulai melihat dari masa kecil Bapak ketika di Jogja dan apa yang membuat bagian dari mana ketika periode waktu yang membuat Bapak itu saya ingin menjadi ini, berkiprah menjadi ASN dan kemudian meningkatkan pendidikan sampai bahkan ke jenjang S3. Itu yang luar biasa di saat Bapak berada dalam suatu kesibukan yang luar biasa ya sebagai seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Silakan. Terima kasih Pak Bimantara. Jadi ini kehormatan bagi saya untuk bisa sharing. Kadang-kadang pengalaman seseorang yang kita anggap sudah lebih tua, lebih berpengalaman, itu bisa menjadikan inspirasi. Namun demikian juga harus berhati-hati karena zamannya sudah berbeda ini gitu. Jadi pada saat nanti rekan-rekan muda akan melihat pengalaman saya itu sebagai bagian yang bisa menjadi inspirasi, harus dipilih dan dipilah. Karena sesuatu yang sangat besar sudah terjadi. Artinya pada saat kita bicara masalah pengetahuan, kita bicara mana infrastruktur, masalah IT sudah berbeda sama sekali. Betul bahwa saya dibesarkan di sebuah keluarga besar Pak Bima, dan orang tua saya itu orang tua yang sangat sederhana sekali. Awalnya bapak saya itu menjadi pegawai pemerintah, dulu istilahnya controller Pak, controller. Jadi dia harus mengontrol semua kegiatan pasar-pasar gitu ya. Dan terakhir itu seingat saya itu pasarnya Beringharjo yang dikontrol itu. Tapi itu sebelum Jepang datang Pak, sebelum Jepang datang. Setelah Jepang datang, akhirnya beliau memutuskan ikut berjuang, tetapi akhirnya berat karena anak-anaknya sudah banyak. Dan kemudian keluarga ibu saya memberikan masukan-masukan yang memang akan diteruskan karier berjuang di militer kala itu kan. Kalau militer waktu itu kan sangat berbeda dengan militer sekarang. Jadi betul-betul sebuah pengorbanan yang luar biasa. Awalnya berat, namun demikian memang nampaknya ini garis tangan menentukan lain. Jadi beliau akhirnya keluar dan menjadi seorang petani. Nah, Bapak bayangkan kita 10 orang anak dan kemudian harus sekolah dan diharapkan bisa lebih baik kehidupannya dari orang tuanya. Jadi beruntung kedua orang tua saya itu sangat
melihat pendidikan sebagai bagian untuk mendorong dharma bakti kita pada bangsa dan negara. Jadi ya Pak urunan, jadi yang paling tua dulu lulus, kemudian membiayai adik-adiknya. Jadi saya cukup beruntung karena saya anak yang ke-10 dan itu berarti kakak-kakak saya sebagian besar sudah bekerja. Jadi itu ada sebuah keberuntungan. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena mendapat keberuntungan itu. Nah, kalau kemudian apakah saya tidak ingin jadi tentara? Karena pada saat itu Pak, itu kan awal-awal 70-an, akhir-akhir 70-an, awal 80-an. Itu kan kalau kita bicara orang berbaju hijau itu mendapatkan sebuah privilege yang berbeda karena pada saat itu Pak Bima juga berasal dari keluarga militer kan, sebagian besar bupati, wali kota, bahkan gubernur kan punya background dan latar belakang TNI. Namun saya beruntung karena kedua orang tua saya tidak terlalu mendorong seperti kakak-kakak saya. Kalau kakak saya itu kan jadi tentara karena memang ada keterbatasan resources. Sehingga kalau masuk tentara pendidikannya sudah dijamin, kemudian pekerjaannya juga sudah terjamin. Jadi pada saat saya ada sebuah keinginan yang saya sendiri tidak tahu waktu itu, bahwa ini anak saya ini ada baiknya sih kuliah terus. Nah oleh sebab itu memilih kuliah ini memang tidak mudah karena saya berangkat dari sebuah sekolahan SMA yang di situ itu banyak sekali pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia Pak yang sekolah di situ dan umumnya mereka orang pintar-pintar semua gitu. Jadi dulu SMA 1 Jogja itu namanya SMA 1 Teladan gitu. Nah ada 3 SMA yang waktu itu sangat populer, yaitu SMA 1 yang waktu itu disebut sebagai SMA Teladan, kemudian SMA 3B dulu itu karena di situ banyak sekali artis-artis dan orang kaya yang ada di situ. Kemudian ada satu SMA lagi, SMA De Brito. Ya, itu yang anaknya pinter-pinter tapi kemudian punya kebebasan yang luar biasa. Jadi dengan pemikiran itu memang kemudian saya sekolah. Pertama kali ada dorongan dari orang tua itu, wes kamu jadi dokter saja gitu. Jadi dokter. Sebuah tantangan gitu ya. Tapi setelah saya kemudian setelah selesai SMA, teman-teman saya yang jadi yang daftar kedokteran itu jarang sekali Pak. Dan kemudian lebih banyak mereka daftar teknik gitu ya. Dan bukan saja di UGM, tetapi kemudian di berbagai di ITB, di ITS waktu itu. Nah, mungkin ini jalan Tuhan gitu ya Pak ya. Jadi walaupun saya IPA, saya daftar di kedokteran, sehingga saya teknik geologi kalau nggak salah. Teknik geologi, kemudian di ITS, kemudian di ITB, tapi saya nggak sempat tes waktu itu. Tapi saya kemudian ada saran dari guru saya gitu yang saya ingat betul bahwa kamu walaupun sekolah IPA belum tentu loh kamu akan karirmu akan lebih baik di fakultas eksakta gitu. Kenapa nggak ambil yang jurusan sosial? Jadi saya berpikir, oh kalau gitu apa yang kira-kira? Saya ambil ekonomi dan ambil psikologi, Bang. Dari semua tes-tes yang terjadi itu, Pak, yang keluar duluan itu adalah di Fakultas Geologi, kemudian Fakultas Ekonomi, nyusul ITS. Nah, pertimbangan selanjutnya kemudian idealnya saya memang ingin sekali sekolah teknik, Pak. Karena waktu itu, di zaman itu, pemikiran-pemikiran yang sifatnya engineering itu menjadi sangat populer sekali waktu itu. Dan bahkan waktu itu Orde Baru kan dibuat universitas teknik yang khusus masalah perkapalan di ITS waktu itu. Atau ada pengaruh ini nggak? Maaf saya potong. Karena Bapak ini kelahiran 6 Juni tahun 59,
6 Juni itu kita semua tahu itu ada hari kelahiran proklamator kita, Pak, yang kebetulan insinyur gitu. Itu memberikan ini pengaruh, wah saya juga pengen sana. Dan seberapa jauh nih Pak, karena tadi ayah adalah seorang comptroller yang notabene itu sangat dekat dengan perekonomian, Pak. Iya, betul. Itu apakah beliau juga turut memberikan arahan atau guidance ke Bapak atau seperti apa? Iya.